Masih puasa. Kali masih puasa, soalnya jawab salamnya kayak orang puasa. Ini nggak kedengeran jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kayak orang belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum pada makan ini ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul qiyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jajaran DKM Masjid Al-Barokah, guru saya Habib Ali bin Husain Al-Hadi, semua jamaah yang hadir insyaallah semuanya sehat walafiat panjang umur dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita sudah melaksanakan tarawih malam yang keberapa Pak? Malam yang keberapa? Ada yang ke-16, ada yang ke-17. Ya, jadi pokoknya dua-duanya benar. Puasanya di sini hari apa? Puasanya hari apa? Hari Minggu. Ada yang Sabtu, boleh kan Sabtu? Boleh. Yang hari Sabtu percaya karena sudah terlihat hilal. Yang hari Minggu percaya dengan pemerintah. Tinggal terserah Bapak Ibu percayanya sama yang mana. Tapi yang jelas dua-duanya benar insya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Doanya 2 bulan masuk Ramadan, Rajab, Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik Ramadan. Ini sekarang kita sudah masuk Ramadan, sudah pertengahan. Kira-kira ibadah kita udah benar apa belum? Udah benar apa belum? Mudah-mudahan benar. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Allah masih sayang kepada kita. Ternyata Allah masih pilih kita supaya kita bertobat sebelum kita wafat. Ini Ramadan, kebahagiaan buat kita saat kita bisa masuk bulan Ramadan. Orang-orang yang ingin Ramadan ternyata Allah lebih sayang dengan mereka. Tapi kita lebih disayang lagi oleh Allah supaya kita memperbaiki diri dulu. Ya, supaya memperbaiki diri dulu kita. Ibadahnya biar benar, sedekahnya biar benar, puasanya biar benar, zikirnya biar benar, doanya biar benar. Ya pokoknya ini kita supaya benar, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jadi orang benar. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa menaikkan ibadah haji maupun umrah. Insya yakin bisa berangkat? Yakin bisa berangkat? Udah daftar? Punya duit? Itu persoalannya. Tapi kita harus yakin nanti Allah yang berangkatkan kita. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita menyambut peringatan nuzulul Quran. Ini di rumah punya Quran enggak? Di rumah punya Quran enggak? Dibaca enggak? Udah berapa juz? Saya mau tanya, ada nggak sekarang sudah hari yang ke-15 kita puasa? Ya hari yang ke-15 ya puasanya. Ada yang sudah sampai 15 juz ada? Angkat tangan yang sudah 15 juz. 14, 13, 11, 10, 9. Nggak ada juga. Jadi dibaca nggak Quran ini? Punya Quran tapi kita nggak dibaca. Jangan-jangan sampai hari ini udah 15 hari kita berpuasa belum nyentuh Al-Quran. Na'udzubillah min rumah pantes gelap. Ustaz, rumah saya
membawa kesejukan kepada diri kita, insya. Kata Nabi, nawiru bitakum bitilawati Quran. Hiasi, sinari, ya sinari rumah kalian dengan tilawah Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Ini yang baca Al-Qurannya kaset, yang baca Al-Qurannya YouTube, yang baca Al-Qurannya handphone, bukan orangnya. Emang sih terdengar tetangga kita baca Al-Qurannya kencang, tapi bukan orangnya. Cuman nyetel doang dia, biar dibilang ini Ramadan. Oh, rajin baca Quran, padahal boro-boro baca Quran. Sampai hari ini belum disentuh itu Al-Quran. Katanya ingin kita digolongkan menjadi orang yang beriman. Kan orang yang beriman itu diantaranya, kalau kita beriman, al-iman bi kutubillah, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini kita bulan Ramadan, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, dan kita jadinya ingin benar-benar memperbaiki kualitas pada kita. Kita rajin banget baca Quran sekarang. Habis tarawih, habis witir, ada tadarus Al-Quran. Habis subuh, tadarus Al-Quran. Habis zuhur, tadarus Al-Quran. Habis asar, tadarus Al-Quran. Pokoknya kita sekarang lagi semangat-semangatnya untuk membaca Al-Quran. Tapi tolong, bacaan Quran kita jangan hanya di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, an Abdullah bin Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, as-siyam wal Quran yashfa'ani bil abdi. Jadi kata Nabi, puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba. Sampai kata Rasulullah SAW, ya, nanti Al-Quran bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Begitupun puasa bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba. Lalu puasa itu berkata kepada Allah, qala asyamul asyam, ya Rabbi manatuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Allah, aku telah menahan hasrat mereka untuk makan, dan aku telah menahan hasrat mereka syahwatnya. Maka kata puasa tadi, apa puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu kemudian Al-Quran pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqul Quran manatu an-naum bil lail fasyafi'ni fihi, wahai Allah, aku telah menahan mereka untuk tidur di waktu malam karena mereka membaca Al-Quran. Kata Al-Quran, fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepada mereka. Qala fayusyafa'ani. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan puasa itu diberikan izin untuk memberikan syafaat. Makanya kita berpuasa, ingat, berpuasa Ramadan bukan hanya di siang hari, Pak. Puasa Ramadan bukan hanya di siang hari. Ada dua hadis Nabi, man shoma Ramadana dengan man qama Ramadana. Kalau man shoma itu siapa orang yang berpuasa di siang hari, dari mulai pagi itu di subuh kita sampai kepada maghrib, itu namanya puasa. Tapi kalau qiyam itu menghidupkan malamnya di bulan Ramadan. Sholat isya kita taraweh, Pak. Taraweh senang apa enggak? Taraweh senang apa enggak? Benar senang. Kalau imamnya lama senang enggak? Imamnya lama kok senang enggak? Bacaan imamnya 1 juz, kira-kira jamaah kuat apa enggak? Ini kita mah bacaan imamnya sengaja, imamnya bacaannya pendek-pendek, jamaah tetap aja pada kabur. Tetap pada kabur. Hari pertama doang kan banyak jamaahnya, jujur di mana-mana. Saya yakin Masjid Al-Barakah udah tingkat ini megah sampai luar-luar waktu hari pertama. Hari kedua mulai 1 kurang, 2 kurang, 3 kurang, hujan gede, mulai banyak yang kabur. Jadi kita mah nggak merasa rugi kalau
insya Allah selamat ya dunia akhirat. Urusan rumah tangga dijelaskan dalam Al-Quran, ngurusin anak ada, tentang ilmu ada. Hari ini masalah dan akan datang Al-Quran sudah mengupas tuntas, tinggal kitanya mau baca Al-Quran itu. Makanya ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bahkan ada satu malam Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya ada surat yang tadi dibaca oleh Habib Ali, surat Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya kita harus benar-benar semangat untuk ibadah di bulan Ramadan. Perhebat ibadah kita. Walaupun kita ini jangan hanya hebat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena kita bukan hamba Ramadan. Kita hamba Ramadan bukan, Pak? Bu, hamba Ramadan bukan, Bu? Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau di luar bulan Ramadan bangun nggak jam 2? Halo ibu, bangun nggak jam 2? Jam 3 bangun nggak? Pak, di luar bulan Ramadan jam 3 bangun nggak? Bangun? Bener? Jujur. Bangun? Ngapain? Kita di bulan Ramadan mau bangun tuh jam 3, sahur, bangun. Istri kita bangunin, Pak sahur. Kita kadang-kadang ngeles, Bapak udah sahur. Kapan Pak sahurnya? Tadi jam 10 sebelum tidur. Itu bukan sahur. Jam 12 bukan sahur. Itu mah mindo bahasanya. Ya. Sahur itu ada waktunya. Sahur itu jelas waktunya. Jam berapa? Sebelum fajar. Makanya Nabi ngingetin kita kalau sahur itu diakhirkan. Ya diakhirkan. Bahkan di waktu sahur ada amalan penghuni surga yang kita sendiri jarang melakukan. Apa amalan penghuni surga di waktu sahur? Wal mustaghfirina bil ashar. Atau dalam ayat wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, kita ada kesempatan sekarang di bulan Ramadan. Al-Quran sudah menyampaikan wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur. Atau wa bil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Itu adalah amalan penghuni surga. Kita mah habis sahur atau sebelum sahur lupa istighfar. Habis sahur bukan istighfar. Ngapain, Pak? Ngapain habis sahur? Tidur. Kita mandi sering tidur. 5 menit lagi mau ajan, merem sebentar. Tahu-tahu bangunnya jam 5. Makanya habis sahur gak diajarin kita untuk tidur. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dosa kita banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Jujur, mungkin saya paling banyak dosanya, banyak bicara, banyak salahnya. Makanya ketika kita banyak salah, banyak dosa, segera kita mohon ampun kepada Allah. Mata kita lebih sering melihat yang diharamkan oleh Allah. Jarang kita baca Al-Quran. Telinga kita mendengar yang tidak manfaat. Jarang kita mendengar nasihat. Belum lagi mulut kita berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Hati kita. Sapnya sekarang udah rapat lagi nih. Udah rapat lagi nih. Pak, sapnya udah rapat. Biar kelihatan. Pak, sapnya udah rapat sekarang. Jujur, hatinya udah rapat belum sama samping kiri kanannya? Hah? Kalau masih ada kedengkian, berarti penyakit hati kita masih banyak. Makanya kita hanya seremonial saja, sapnya rapat tapi hatinya nggak akur. Al-Quran juga membenci orang yang saling hasad, saling dengki. Makanya kita tuh sering dibacain tuh surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Penyakit hatinya
Masya Allah. Ya. Tangan mungkin pernah mengambil hak orang lain. Tangan nyakitin istri, nyakitin anak, nyakitin tetangga. Belum lagi perut kita di dalam perut ini. Kita makan, tapi belum tentu makanan itu halal. Ustadz, yang saya makan halal, caranya halal enggak? Sekarang orang berbuat maksiat terang-terangan kok, korupsi terang-terangan, mabuk terang-terangan, mereka mencuri terang-terangan. Ya. Ini periksa perut kita. Belum lagi kemaluan, mungkin ada yang pernah berzina, naudzubillah, kaki sering langit tempat maksiat dibandingkan tempat taat. Banyak dosa kita. Makanya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan istighfar itu bukan kaget baru kita istighfar. Ketika kita ketemu sama sahabat kita udah lama nggak pernah ketemu, astagfirullahaladzim, kirain siapa? Padahal itu teman kita. Itu bukan istighfar mohon ampun kepada Allah, itu mah istighfar kaget. Atau kita ngomel sama anak, astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar, itu ngomelin anak. Istighfar itu dibarengi dengan kehusuan hati kita, pikiran kita, ruh kita, jasad kita. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, minta agar Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ini mumpung bulan Ramadan. Makanya tadi di waktu sahur kita perhebat istighfar kita, itu kata Al-Quran. Sekarang kalau kita menjalankan amalan Quran, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Makanya ada kewajiban kita terhadap Al-Quran. Apa kewajiban kita? Yang pertama, al-iman bih. Kita harus benar-benar percaya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan buatan manusia. Makanya sekalipun jin dan pasukannya berkumpul untuk membuat satu ayat, jangankan satu surat, satu ayat saja, waktu bisotik mistik, waktu syuhadakum in kuntum ta'lamun, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa mereka membuat satu ayat saja. Makanya harus percaya Al-Quran itu adalah kalamullah yang disampaikan oleh Allah biwasilati malaikat Jibril ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban kita adalah bertilawah, membacanya, mengkajinya. Jangan hanya sekedar membaca, kita harus tahu juga artinya. Jangan sampai dibacakan ayat tentang neraka kita mah ketawa-tawa. Rasulullah itu kalau mendengar ayat tentang neraka nangis. Kita mah mau ayat tentang neraka kek, mau ayat tentang surga kek, masa bodoh. Kenapa? Karena kita nggak paham. Makanya tilawah itu bukan hanya membaca, tapi juga mengkaji, kita memahami, insya Allah. Kemudian ada juga kewajiban kita al-hifzu, menghafalnya. Masa iya jadi imam nggak hafal ayat Al-Quran? Nanti yang dibacanya apa? Makanya ada kewajiban yang untuk menghafal. Para imam itu harus hafal Al-Quran. Bukan hanya hafalnya, panjang pendeknya harus benar. Sekarang kan Ramadan lagi ngetren, Pak, ngetren. Imam pada ngetren. Di sini Habib tadi kecepatan atau kelambatan? Sedang saja. Habib kecepatan atau kelambatan? Sedang. Ini yang disenengin sama jamaah. Ya, sedang 11 rakaat lagi, 8 tarawihnya, 3 witirnya. Ya. Biasanya kalau yang begini mah yang 20 nih. Cuman kalau yang 20 kayaknya udah pada sepi jamaahnya. Ya. Kita mah tarawih aja hitung-hitungan. Tapi nggak usah diributin. Di sini 8 sama 3 witir jadi 11. Tetangga sebelah 20 tambah 3 witir 23. Oh, ribut. Kalau di sini DKM-nya Habib lagi. Yang 23 tuh gak bener. Kata yang 23, yang 11 tuh gak bener. Ada preman lewat, Pak. Itu kenapa Habib ribut? Ngerebutin rakaat tarawih, kata preman, untung gua kagak sholat. Jadi yang menang yang mana itu? Preman merasa menang, Pak, yang gak sholat. Makanya gak usah diributin. Mau yang 11, mau yang 23. Judulnya kita tarawih, kita kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bacaan imamnya benar, hafalan juga benar. Kemudian jangan lupa kita harus mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, amalkan tuh. Allah perintahkan apa kepada kita? Sholat ada nggak perintahnya dalam Quran? Ada. Lakukan. Puasa ada. Zakat ada. Haji ada. Lakukan. Sedekah ada. Lakukan. Jangan sampai kita tahu ada ayatnya, ada dalilnya dari Al-Quran, tapi kita tidak melakukan. Di Al-Quran ada perintah sholat, kita nggak sholat. Di
itu mana udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya kewajiban kita adalah at-ta'lim wa ta'allum, mengajarkan dan belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka hormati guru-guru ngaji kita, guru-guru ngaji anak-anak kita. Kalau bapak-bapaknya pada ngaji Quran nggak Pak? Pada ngaji Quran nggak Pak? Ustaz, kalau ngaji Quran mah tugas anak-anak. Kita pun punya kewajiban. Saya juga suka minta koreksi Pak bacaan Quran saya. Jangan-jangan bacaan Quran saya salah. Makanya saya kalau ada kesempatan untuk imam, saya cek dulu bacaan Quran saya nih ke Quran. Jangan kadang-kadang kan begini. Orang itu kenapa kalau imam suka kebiasaan bacaan panjang pendeknya nggak dipakai? Gara-gara dia mengandalkan hafalannya, nggak lihat lagi tulisannya. Nggak lihat lagi tulisannya. Ini kita kalau mau imamin, lihat lagi tulisannya. Ini bener nggak bacaan saya? Jangan sampai hanya seingat kita saja. Saya jujur, beberapa kali diminta, Ustaz tolong. Ada salah satu imam tempat saya imami itu di salah satu masjid. Ustaz tolong Ustaz ingetin, dia kan Ustaz panutan. Bacaan Qurannya Ustaz tolong supaya perhatikan panjang pendeknya. Masa Ustaz bacaan Qurannya seperti itu, panjang yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Saya bilang, saya sudah menyampaikan. Hanya karena memang kebiasaan setiap kali mau ngimamin dia akan ngecek lagi bacaannya. Dan ternyata kalau dia ngecek lagi bacaannya, ketika dia ngimamin, salah Pak. Salah. Karena kebiasaan yang biasa, makanya kebiasaan yang buruk tinggalkan. Lakukan kebiasaan yang baik, insya Allah. Makanya ayo bersama-sama kita semua punya kewajiban untuk terus belajar Al-Quran. Dan kalau sudah bisa, ajarkan kepada mereka. Tugas kita nih sebagai orang tua, ajari anak-anak. Bukan guru ngaji sebenarnya. Bukan guru ngaji, kita orang tua ngajarin sama anak-anak kita. Apalagi suami. Orang dulu itu kalau nikah, mas kawinnya Al-Quran. Tapi ngajarin Quran gak pernah ke istrinya. Gak pernah. Bahkan seorang suami gak pernah terdengar membaca Al-Quran depan anak dan istrinya. Seandainya seorang suami menjadi benar-benar imam di rumah tangganya, ia akan senantiasa mengajarkan Al-Quran yang paling utama. Dengerin itu anaknya, orang tuanya, bapak kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai abi, bacain Al-Quran depan anak-anak kita kita ajarin, istri kita ajarin, istri kita dengar bacaan kita, anak kita dengar bacaan kita. Insya Allah ketika semuanya mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hati mereka semua akan lembut, begitupun hati kita akan lembut insya Allah. Makanya banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan berkah. Tapi jangan sampai memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran. Ini pesan penting buat para dai, buat para ustaz. Jangan mentang-mentang udah terkenal, diundang ceramah, memperjualkan ayat Al-Quran. Diundang ceramah pakai tarif, pakai DP. Ini namanya memperjualbelikan ayat Al-Quran. Na'udzubillah kalau sampai nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat, Allah jaga kita, Allah lindungi kita, dan mudah-mudahan ibadah tasawuf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan Bapak Ibu biar guru-guru kita semua pada sehat panjang umur, termasuk saya, biar bisa terus berdakwah menyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Habib Ali dan jajaran DKM Masjid Al-Barokah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim di Ramadan ini. Mudah-mudahan silaturahim ini mengandung berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diamalkan insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.